Salah satu struktur yang menyusun sel adalah membran plasma. Membran plasma juga dikenal sebagai membran sel. Pada sebagian besar sel hewan, struktur membran plasma ini terletak pada sisi terluar sel, membungkus struktur-struktur sel yang lain yang terletak di dalamnya. Sementara pada sel-sel tumbuhan, bakteri, dan sel-sel yang menyusun tubuh insekta, ditemukan struktur lain pada sisi luar membran plasmanya. Nah, struktur yang terdapat pada sisi luar membran plasma biasanya bersifat kaku dan disebut sebagai dinding sel. Membran plasma memisahkan sel dengan lingkungan sekitarnya, tebalnya sekitar 8 nanometer, berfungsi untuk mengatur pergerakan substansi-substansi pada sel. Jadi, substansi yang masuk ke dalam sel dan substansi yang meninggalkan sel itu diatur pergerakannya oleh membran plasma ini. Nah, dalam melakukan fungsi ini, membran plasma bersifat selektif permeabel. Nanti ada substansi-substansi tertentu yang mampu melintasi membran plasma lebih mudah dibandingkan dengan substansi-substansi yang lain. Biasanya senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik atau substansi yang bersifat hidrofobik lebih mudah melintasi membran plasma dibandingkan dengan senyawa yang bersifat hidrofilik. Membran plasma sendiri tersusun atas fosfolipida, protein, dan makromolekul lain seperti misalnya karbohidrat. Nah, kalau fosfolipida yang menyusun membran plasma digambarkan secara skematis, maka molekul fosfolipida ini memiliki bagian kepala yang mengandung gugus fosfat. Sementara bagian ekornya tersusun atas asam lemak. Jadi, bagian ekor fosfolipida yang mengandung asam lemak ini bersifat hidrofobik. Sementara bagian kepalanya yang mengandung gugus fosfat justru bersifat hidrofilik. Molekul-molekul fosfolipida yang terdapat pada membran plasma tersusun dalam bentuk bilayer. Kalau digambarkan secara skematis, maka molekul-molekul fosfolipida tersebut tersusun dalam dua lapisan atau bilayer. Nanti kalau ini adalah bagian luar sel, ini adalah bagian dalam sel, maka lapisan fosfolipida yang ada di posisi ini, yang langsung bersentuhan dengan sisi luar sel, disebut sebagai outer layer. Sementara lapisan fosfolipida yang ada di dalamnya disebut sebagai inner layer. Jadi nanti bilayer fosfolipid tersebut, molekul-molekul fosfolipidanya tersusun dengan cara seperti ini. Jadi nanti bagian kepala molekul fosfolipida yang bersifat polar dan hidrofilik terletak di tepi bilayer fosfolipid ini. Ini molekul fosfolipida yang ada di outer layer, bagian kepalanya bersinambung dengan sisi luar sel. Sementara fosfolipida yang ada di inner layer, bagian kepalanya bersinambung dengan sisi dalam sel. Sementara bagian ekor fosfolipida yang bersifat nonpolar dan hidrofobik terletak di bagian tengah bilayer lipid ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada membran plasma sel-sel mamalia ditemukan 4 jenis fosfolipida yang dominan menyusun membran plasmanya. 3 fosfolipida yaitu fosfatidil-etanolamin, fosfatidilserin, dan fosfatidilkolin berasal dari gliserol. Sementara sphingomyelin justru berasal dari sphingosine. Tapi keempat jenis fosfolipida ini, bagian kepalanya mengandung gugus fosfat. Sementara bagian ekornya tersusun atas asam lemak. Jenis dan jumlah lipida, jenis dan persentase lipida yang menyusun membran sel atau membran plasma itu bisa berbeda-beda bergantung jenis selnya. Kalau tabel ini diperhatikan dengan seksama, maka membran plasma memiliki kandungan lipida yang bisa berbeda-beda, dan persentase masing-masing lipida yang menyusun membran tersebut juga bisa berbeda-beda. Nah, kalau kita perhatikan membran eritrosit manusia misalnya, fosfatidilkolin, fosfatidil-etanolamin, dan sphingomyelin itu persentasenya pada membran plasma eritrosit ini sekitar 17,5% hingga 19%. Sementara fosfatidilserin yang menyusun membran eritrosit manusia ini hanya sekitar 8,5%, tidak sampai setengahnya dari persentase 3 jenis fosfolipid yang lain. Kalau fosfatidilkolin 19%, 18% untuk etanolamin, maka fosfatidilserin hanya 8,5%. Nah, kalau membran plasma sel myelin yang membungkus bagian akson saraf diamati dengan seksama, maka dari tabel ini terlihat bahwa pada membran sel myelin ini 20% total lipida yang menyusun membrannya itu berupa fosfatidil-etanolamin. 3 jenis fosfolipid yang lain yaitu fosfatidilkolin, fosfatidilserin, dan sphingomyelin tidak sampai 10%. Nah, kalau kita lihat membran mitokondria yang terdapat pada sel-sel jantung sapi diamati, maka di tabel ini terlihat bahwa sekitar 39% lipida yang menyusun membran mitokondria pada sel jantung sapi ini berupa fosfatidilkolin. Fosfatidil-etanolamin 27%, sementara fosfatidilserin hanya 0,5%. Bahkan sphingomyelin tidak ditemukan sama sekali pada membran mitokondria sel jantung sapi ini. Nah, hal yang berbeda terlihat pada membran bakteri E. coli. 65% membrannya tersusun atas fosfatidil-etanolamin. Nah, kemudian muncul jenis lipida yang lain, yaitu fosfatidilgliserol yang tidak ditemukan pada membran eritrosit manusia, kemudian membran plasma myelin, membran mitokondria, itu justru muncul sebagai bagian yang menyusun membran plasma sel E. coli, itu 18%. Ada juga kardiolipin yang tidak ditemukan pada membran eritrosit dan membran myelin, tapi muncul sebagai unsur penyusun
pada membran plasma E. coli. 12% diantaranya adalah berupa kardiolipin. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa jenis lipida dan persentase masing-masing lipida tersebut yang menyusun membran itu bisa berbeda bergantung jenis selnya. Nah, kalau distribusi 4 fosfolipida utama yang ditemukan pada sel-sel mamalia diamati sebarannya antara outer layer dan inner layer, terlihat bahwa fosfolipida tersebut tersebar atau terdistribusi secara asimetris. Ini adalah hasil pengamatan pada membran eritrosit manusia. Sphingomyelin dan phosphatidylcholine ditemukan jauh lebih banyak pada bagian outer layer membran plasmanya. Sementara pada bagian inner layernya, persentase kedua jenis fosfolipida ini jauh lebih rendah. Nah, hal yang berbeda ditemukan pada phosphatidylserine dan phosphatidylethanolamin. Karena kedua jenis fosfolipida ini justru ditemukan lebih banyak terdapat pada bagian inner layer membran plasmanya. Nah, sementara kolesterol yang menyusun membran eritrosit manusia sebarannya pada outer layer kurang lebih sama dengan yang ada pada bagian inner layer. Singer dan Nicholson menyampaikan teori tentang membran plasma ini dengan menyatakan bahwa membran plasma seharusnya tidak hanya tersusun atas lipida saja. Menurut Singer dan Nicholson pada tahun 1972 bahwa membran plasma juga dibangun oleh protein. Jadi selain lipida ada protein yang ikut menyusun membran plasma. Nanti protein-protein tersebut orientasinya terhadap fosfolipida yang menyusun membran plasma terbentuk sedemikian rupa sehingga tampak seperti mosaik. Jadi orientasi fosfolipida terhadap protein yang menyusun membran plasma ini tampak seperti mosaik. Oleh karena itu, model membran plasma yang diusulkan oleh Singer dan Nicholson ini disebut sebagai fluid mosaic model. Model membran sel mosaik cair. Cair karena kemudian membran plasma ini memiliki fluiditas tertentu. Kali ini adalah membran plasma. Ini adalah bagian sitoplasma atau sitoselnya. Kemudian ini adalah bagian ekstraselulernya. Maka membran plasma ini terikat pada struktur yang ada di dalam sitoplasma dengan menggunakan protein filamen yang merupakan bagian dari sitoskeleton atau rangka sel. Nah, ikatan tersebut dimaksudkan agar membran plasma tidak gampang lepas dari selnya. Nah, di antara fosfolipida yang menyusun membran plasma ini bisa ditemukan molekul kolesterol. Molekul kolesterol ini terletak di bagian tengah bilayer lipid ini. Fungsinya adalah menjaga interaksi atau ikatan antara bagian kaki fosfolipida yang satu
dengan fosfolipida yang lain. Nah, pada bilayer lipid tersisip protein-protein yang disebut dengan protein transmembran. Nah, protein transmembran yang menyisip di sepanjang ketebalan bilayer lipid ini terentang mulai dari sisi luar sampai sisi terdalam. Jadi dia menembus bilayer lipid sehingga disebut dengan protein transmembran. Nanti ada protein lain yang tidak menembus bilayer lipid, tapi hanya menempel di salah satu sisi bilayer lipid. Bisa menempel di sisi luar atau menempel di sisi dalam. Atau protein tersebut justru menempel pada protein transmembran yang ada di dekatnya. Nah, protein seperti ini yang disebut dengan protein perifer. Molekul karbohidrat yang ikut menyusun membran plasma bisa menempel pada protein, membentuk senyawa yang disebut dengan glikoprotein. Atau karbohidrat tersebut juga bisa menempel atau berikatan pada molekul lipida yang menyusun bilayer lipid ini, membentuk senyawa yang disebut dengan glikolipid. Jadi senyawa antara lipida dengan karbohidrat disebut glikolipid, kemudian antara protein dengan karbohidrat disebut glikoprotein. Nah, kalau gambar ini diamati secara saksama, maka molekul karbohidrat yang menyusun membran plasma hanya terletak di sisi luar membran plasma. Molekul karbohidrat sama sekali tidak ditemukan pada sisi dalam membran plasma. Artinya distribusi molekul karbohidrat yang menyusun membran plasma juga bersifat asimetris, hanya ditemukan pada salah satu sisi membran plasma, yaitu pada sisi luar membran plasma ini saja, tidak ditemukan pada sisi dalam. Lipida yang menyusun membran plasma komposisinya bisa berbeda-beda. Nah, perbedaan komposisi ini yang kemudian ikut mempengaruhi fleksibilitas membran plasma. Karena membran plasma itu seharusnya memiliki fluiditas pada batas-batas tertentu. Nah, fluiditas itu harus dipertahankan sedemikian rupa pada batas-batas tertentu sehingga fungsi biologis membran tetap bisa dikerjakan sebagaimana mestinya. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi fluiditas membran plasma adalah persentase asam lemak tak jenuh yang ada pada fosfolipidanya. Kehadiran asam lemak tak jenuh pada fosfolipida membran ini berfungsi untuk meningkatkan fluiditas membran. Jadi semakin tinggi kadar asam lemak tak jenuh yang menyusun membrannya, fluiditasnya semakin tinggi. Nah, kalau kemudian kadar asam lemak tak jenuh yang menyusun membran berkurang, maka fluiditasnya berkurang. Artinya membran itu menjadi lebih kental. Nah, oleh karena itu pengaturan kadar asam lemak tak jenuh yang menyusun membran plasma digunakan oleh organisme-organisme tertentu untuk beradaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Organisme-organisme tertentu yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim misalnya, mengatur persentase asam lemak tak jenuh yang menyusun membran plasmanya. Ya,
ketika musim dingin, suhu lingkungan rendah, maka organisme akan menambah persentase asam lemak tak jenuh menyusun membran plasmanya. Sehingga membran plasmanya lebih cair, fluiditasnya meningkat, dan tidak gampang membeku. Sehingga fungsi-fungsi biologisnya tetap bisa dikerjakan sebagaimana mestinya. Nanti kolesterol yang ikut menyusun membran plasmanya akan membantu meningkatkan fluiditas membran plasma ketika suhu lingkungan tadi rendah. Nah, sebaliknya pada saat suhu lingkungan tinggi, misalnya pada saat musim panas, justru terjadi sebaliknya. Persentase asam lemak tak jenuh yang menyusun membran plasmanya akan dikurangi, sehingga membran plasmanya menjadi lebih kental. Nanti kolesterol yang ada pada membran plasma membantu untuk menurunkan fluiditas membrannya. Senyawa lain atau molekul lain yang ikut menyusun membran plasma adalah protein. Protein yang terdapat pada membran plasma memiliki fungsi spesifik. Oleh karena itu, jenis protein dan jumlah protein yang terdapat pada membran sel bisa berbeda bergantung jenis sel dan fungsinya. Nah, berdasarkan letaknya dan kekuatan ikatan protein pada membran plasma, maka protein bisa dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan protein perifer. Protein perifer hanya melekat pada salah satu sisi bilayer lipid. Oleh karena itu, karena hanya melekat pada salah satu sisi, maka ikatan antara protein perifer dengan struktur membran yang terikat dengannya agak longgar. Contoh protein perifer yang bisa ditemukan pada membran plasma adalah marker sel atau antigen. Nah, jenis protein kedua yang bisa ditemukan pada membran plasma adalah protein integral. Nah, protein integral ini menembus bilayer lipid membran plasma. Jadi terentang mulai dari sisi luar membran hingga sisi dalamnya. Nah, karena dia menembus bilayer lipid, maka protein integral biasa juga disebut dengan protein transmembran. Protein transmembran biasanya berperan sebagai protein pengangkut atau protein transport atau transporter. Bisa berupa channel, protein channel. Jadi protein yang bagian tengahnya terdapat saluran yang menjadi tempat lewatnya substansi yang diangkutnya, atau berupa protein pompa. Asam-asam amino yang menyusun protein bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah asam-asam amino yang bersifat non-polar dan hidrofobik. Asam-asam amino yang memiliki sifat seperti ini diantaranya adalah glisin, alanin, valin, dan seterusnya. Sementara kelompok kedua adalah asam amino yang bersifat polar dan hidrofilik. Diantaranya adalah asam amino serin, treonin, sistein, dan seterusnya. Nah, kalau protein integral yang menembus bilayer lipid membran plasma diamati orientasinya, maka segmen protein yang tersusun atas asam-asam amino non-polar akan berjajar serentang dengan bilayer lipid yang ada di sekitarnya. Jadi fragmen protein yang diberi warna merah ini adalah
fragmen protein yang tersusun atas asam amino nonpolar. Dia akan terorientasi berjajar dengan dwilapis lipid atau bilayer lipid yang menyusun membran plasma. Nah, sementara fragmen protein atau segmen protein yang tersusun atas asam amino polar itu terletak di luar rentangan tadi. Nah, ikatan antara asam-asam amino non-polar yang menyusun segmen protein ini dengan bagian bilayer lipid yang ada di dekatnya yang menyebabkan protein integral ini terikat dengan kuat pada struktur ini. Jadi fragmen protein yang tersusun atas asam amino non-polar ini berperan sebagai jangkar supaya kemudian protein integral ini tidak gampang lepas dari bilayer lipid yang terikat dengannya. Itulah sebabnya mengapa protein integral terikat dengan kuat dengan bilayer lipid membran plasma. Berbeda dengan protein perifer yang ikatannya dengan bilayer lipid kurang kuat, tidak sekuat dengan yang terjadi pada ikatan antara protein integral dengan bilayer lipid yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah contoh protein integral yang ditemukan pada salah satu jenis bakteri fotosintetik. Ini kebetulan adalah protein pompa proton. Kalau Anda lihat protein integral ini, bagian yang berwarna merah ini adalah bagian dari protein pompa proton bakteri ini yang letaknya berjajar atau serentang dengan bilayer lipid yang ada di dekatnya. Protein yang menyusun membran plasma memiliki sejumlah fungsi. Protein tersebut bisa berperan sebagai transporter, mengangkut substansi melintasi membran plasma, bisa berperan sebagai enzim, jadi sejumlah enzim yang terdapat pada membran plasma itu adalah protein integral. Contohnya misalnya adalah enzim adenilat siklase. Enzim adenilat siklase ini adalah protein yang terdapat pada membran plasma yang berperan untuk mengkatalisis perubahan adenosin trifosfat atau ATP menjadi siklik adenosin monofosfat CAMP. Nah, protein enzimatiknya terikat pada membran plasma. Protein yang terdapat pada membran plasma juga bisa berperan sebagai reseptor. Jadi protein ini biasanya memiliki sisi yang bisa dikenali dan berikatan dengan ligan. Ligan ini kalau terikat pada reseptornya, maka kompleks ligan dengan reseptor ini akan mempengaruhi aktivitas sel. Membran yang menyusun protein yang menyusun membran plasma juga berperan sebagai marka sel. Protein yang ada pada membran juga bisa berperan dalam proses perlekatan antar sel. Jadi kalau ini adalah salah satu membran sel, ini adalah membran sel yang lain, maka ikatan antara sel yang satu dengan sel yang ada di dekatnya itu diperankan salah satunya oleh protein yang terdapat pada membrannya. Nah, di samping itu protein yang terdapat pada membran plasma juga bisa menjadi tempat melekatnya sitoskeleton atau rangka sel. Sementara itu
karbohidrat juga ditemukan ikut menyusun membran plasma. Sekitar 2 hingga 10% berat membran plasma disumbangkan oleh molekul karbohidrat. Nah, molekul karbohidrat yang menyusun membran plasma ini 90% diantaranya terikat secara kovalen pada molekul protein yang ada pada membran plasma, membentuk struktur atau senyawa glikoprotein. 10% karbohidrat diantaranya justru terikat secara kovalen pada molekul lipida, membentuk senyawa glikolipida. Glikoprotein, senyawa antara karbohidrat dengan protein, ini adalah glikoprotein, senyawa antara protein dengan karbohidrat. Kemudian ini adalah glikolipida, senyawa antara lipid membran dengan karbohidrat. Nah, karbohidrat pada membran plasma sendiri berfungsi dalam proses pengenalan antar sel. Karbohidrat pada membran plasma juga bisa berperan sebagai antigen. Kehadiran antigen bisa memicu munculnya respons imun. Proses penolakan jaringan cangkokan misalnya, itu diperankan oleh karbohidrat yang terdapat pada membran sel yang dicangkokkan tadi. Jadi kalau terjadi pencangkokan jaringan atau organ dari orang yang secara genetik berbeda ke orang yang lain, maka jaringan yang dicangkokkan itu akan ditolak oleh tubuh penerimanya. Nah, proses penolakan jaringan cangkokan itu diperankan oleh karbohidrat yang terdapat pada membran plasma. Karbohidrat juga berperan penting dalam proses perkembangan organ dan jaringan. Nah, glikolipid yang terdapat pada membran plasma eritrosit menentukan seseorang bergolongan darah A, B, AB, atau O. Nah, glikolipid ini terikat pada membran plasma eritrosit melalui sphingomyelin. Jadi pada orang yang bergolongan darah O, karbohidrat oligosakarida yang terdapat pada membran eritrositnya tersusun atas 5 heksosa, yaitu glukosa, galaktosa, N-asetilglukosamin, galaktosa, dan fukosa. Ini orang yang bergolongan darah O memiliki antigen O berupa glikolipid yang tersusun atas 5 monomer heksosa. Nah, orang yang bergolongan darah A memiliki gen A yang berfungsi untuk mengkode enzim transferase. Enzim transferase ini diperlukan untuk menambahkan N-asetilgalaktosamin yang ada di ujung antigen O ini. Sehingga antigen O berubah menjadi antigen A. Nah, itu yang menyebabkan orang bergolongan darah A. Tapi kalau orang yang bergolongan darah B itu memiliki gen B yang berfungsi menghasilkan enzim transferase yang berfungsi menambahkan galaktosa pada ujung antigen O ini. Sehingga terbentuk antigen B. Nah, kalau orang bergolongan darah AB, artinya di dalam selnya terdapat 2 jenis transferase. Transferase yang menambahkan N-asetilgalaktosamin
dan transferase yang menambahkan galaktosa pada antigen O ini. Jadi perbedaan golongan darah manusia menurut sistem ABO didasarkan pada jenis glikolipid yang terdapat pada membran eritrositnya. Karbohidrat yang menyusun membran plasma juga berperan dalam interaksi antara patogen dengan sel inangnya. Jadi kemampuan sel patogen atau virulensi satu patogen menyebabkan penyakit itu didasarkan oleh kemampuan sel patogen tersebut mengenali glikolipid tertentu yang ada pada membran plasma. Ya, nanti kalau patogen tersebut mampu mengenali glikolipid pada membran plasma sel inangnya, maka patogen ini akan berikatan langsung dengan membran plasma, sehingga patogen ini bisa menginfeksi sel inangnya, sehingga menyebabkan sakit. Jadi kemampuan suatu patogen menyebabkan sakit, atau lebih dikenal dengan istilah virulensi, tergantung pada kemampuan patogen tersebut mengenali glikolipid yang ada pada membran plasma sel inangnya. Karbohidrat juga berperan dalam proses pensignalan sel. Jadi komunikasi antar sel itu juga diperankan oleh karbohidrat yang terdapat pada membran plasma. Nah, di samping itu, karbohidrat yang terdapat pada membran plasma juga berperan dalam perlekatan antar sel. Nah, dalam hal ini karbohidrat yang dikenali oleh molekul yang berperan dalam proses perlekatan antar sel ini atau cell adhesion molecule itu berupa glikoprotein yang terdapat pada permukaan selnya.